Shalom adik-adik, shalom orang tua kami yang ada di rumah. Apa kabar kalian semuanya? Apa kabar Kakak Dewi? Kabar baik kakak. Apa kabar Kakak Mariana? Kabar baik kakak. Iya, adik-adik, hari ini kita memperingati Hari Paskah. Apa itu Hari Paskah? Apa kakak? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Minggu ini tema kita adalah Aku beruntung jadi anak Tuhan. Adik-adik, kita mau memulai ibadah. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita penuh sukacita, kita bernyanyi, "Oh sukacitaku." Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis pada hukum Tuhan yang pertama sampai dengan 10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahkan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh.
Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Allah. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau masuk ke pengakuan dosa. Kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi adik-adik. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Marilah kita bersama-sama meminta pengampunan dari Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ayat bulanan pada bulan April yang tertulis dari Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita mau mengaku iman rasuli kita bangkit berdiri semua adik-adik, kita mau bernyanyi, lihat betapa besar kasih Allah kepada kita. Betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta sekolah minggu yang dibawakan oleh guru sekolah minggunya. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita mau mendengarkan warta Minggu hari ini tanggal 4 April 2021. Yang pertama, tema hari ini adalah Aku beruntung jadi anak Tuhan. Yang kedua, pembacaan firman Tuhan pada hari ini dibawakan oleh Inang Sintua Boru Sinaga. Yang ketiga, persembahan sekolah minggu dapat dikumpulkan ke Sintua Lunggu masing-masing atau dapat dititipkan melalui guru sekolah minggu atau seksi sekolah minggu di gereja, serta dapat juga ditransfer melalui rekening GoPay atau OVO dengan nomor rekening atau nomor telepon di bawah ini adik-adik. Lalu yang terakhir, segenap guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada mulai tanggal 4 April sampai dengan 10 April 2021. Dan yang terakhir, kakak sekolah minggu mengucapkan selamat Paskah untuk adik-adik dan orang tua di rumah. Kiranya damai Paskah menyertai kita semua. Demikian warta sekolah minggu pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi lagu Sebab Dia Hidup. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, sebelum Inang menyampaikan atau membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, sebab hari ini hari yang begitu indah bagi kami anak-anak-Mu. Terlebih kami anak-anak sekolah minggu HKBP Cilincing. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu, hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini, agar firman-Mu yang kami dengar menjadi terang damai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang ingin Inang sampaikan pada hari ini yang diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Begini firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pagi dikubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan.
Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa ya kiranya yang telah terjadi? Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, Injil Lukas ini merupakan Injil yang menggambarkan tentang identitas Yesus sebagai anak Allah dan juru selamat. Bagian yang tidak dapat diabaikan dalam Injil ini adalah kisah kebangkitan Yesus Kristus. Injil Lukas ini menceritakan sejarah tentang siapa itu Yesus Kristus, bagaimana pengorbanannya, bagaimana menjadi juru selamat yang hidup setelah mengalami kematian. Anak-anak sekolah minggu, kalau ingin mengenal siapa Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, nanti guru-guru sekolah minggunya yang akan mengajarinya untuk yang selanjutnya. Demikian Inang menyampaikan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu sudah selesai mendengar akan firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami beruntung menjadi anak-anak-Mu di mana Engkau rela mati disalibkan untuk menyelamatkan kami dari dosa perbuatan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menjaga kami dan selalu hadir dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga memohon agar Engkau juga memberkati guru-guru sekolah minggu kami, sintua kami, pendeta kami, dan semua jemaat HKBP Cilincing ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian Adalah Sukacita di Hatiku. Sekali lagi adik-adik, kita bangkit berdiri. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku.
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.